Selamat datang di Kapok. Harus ada biar belajar. Yeay. Nah, sekarang hari ini kumpul rame banget nih. Ada 4 orang ya. 5 ada Medinda. Jadi sekarang lagi ada corporate lagi. Kita dulu pernah ya, Van ya? Iya, Corporate pernah. ya, sama Lai Dan France ya, sama ya, France. France, Iya. ya. Agak turun Apa tuh? berat badan ya kayaknya ya. Alhamdulillah. Mas Gilang juga loh. Iya. Kenapa kita ya? Iya. Bisa turun-turun gini, kayaknya. stres. Oke, dan sekarang kita ajak corporate division dari Kaplan Dupek ini untuk podcast lagi karena ada sesuatu yang banyak orang belum tahu nih mengenai Mandarin course untuk corporate. Iya. Betul ya. Nah, di sini udah ada Adi. Adi ini tangan kanannya Fani. Lebay deh. Tangan kirinya coba lihat. Ada. Ada dong, juga takut banget loh. Ini juga ada Jennifer. Hai. Jennifer ini adalah sebagai magang ya. Intern ya. Intern untuk corporate juga. Nah, ini Jennifer kayaknya banyak nih yang mau tanya untuk corporate Mandarinnya ya. Iya. Nah, mungkin boleh dari Jennifer dulu nih kira-kira apa yang mau tanyain biar aku bisa santai dulu ya. Oke. Boleh. Berarti aku sekarang ambil alih ya. Iya, silakan Jennifer. Aku mau nanya nih. Boleh. Menurut kakak nih ya. Silakan. Kenapa sih kita tuh butuh belajar bahasa Mandarin gitu? Kenapa gitu loh? Kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris bisa kan? Iya betul. Kenapa harus Kenapa Mandarin? Mandarin betul. Susah. Harus dong. Sekarang tuh bisnis tuh sudah expand. Jadi kita harus perbanyak skills kita, bukan hanya bahasa Inggris aja, tapi Mandarin sebenarnya sekarang udah paling banyak dicari. Kenapa? Aku akan ngejelasin dari sisi corporate dulu. Dari corporate sendiri, dari klien-klien kita, itu justru banyak yang nanyain ke kita, program selain bahasa Inggris apa. Dan mereka itu sangat tertarik dari sekian beberapa bahasa-bahasa yang diperlukan, ternyata Mandarin tuh menjadi salah satu kebutuhan mereka. Ya, yang nggak bohong sih, karena kan memang perusahaan-perusahaan China juga udah mulai banyak di sini. Ya nggak sih, kalau lagi di jalan udah bisa ngitung nggak berapa banyak nemu mobil China gitu aja deh. Banyak sih. Nggak mau sebut brand ya. Tapi banyak. Inisial sih. aja lah, BYD gitu misalnya. Itu bukan inisial, itu merek kayaknya. Oh iya, oke, fine. Kurang lebih gitu lah. Oh, Adi ada tambahan nggak? Pertanyaan Jenny yang tadi. Mungkin berkaitan dengan Jennifer juga, kenapa sih penting banget tuh ya bahasa Mandarin, kenapa nggak Inggris, kenapa nggak Indonesia gitu, padahal kan lebih gampang. betul. Mungkin karena orang China tuh juga banyak ya, kayak kita bisa ngeliat, kita kalau hari Minggu ke Sarina aja tuh turisnya aja tuh banyak banget, bahkan kayak dikit-dikit dengar kayak ada orang China, di sini ada orang China, bahkan kadang ada orang yang China dengan logat spesialnya gitu. Oh, mungkin kalau Nah, seperti itu sih. Jadi kayak terlepas dari bisnis juga tuh sebenarnya Mandarin tuh udah sangat penting banget. Orangnya juga udah membludak banget. Ya kalau sekarang itu kan status penduduk terbanyak kan China sama India ya. Nah, India kan cuman bisa bahasa Inggris tuh kebetulan. China kan orangnya tuh rata-rata orang Asia Timur tuh kurang lah bahasa Inggris aja. Jadi penting banget untuk bisa komunikasi sama mereka kalau kita mau buka relasi, mau pertemanan gitu-gitu sih. Mereka lebih menghargai lah kalau kita bisa bahasa mereka. Oke, jadi di sini juga banyak orang Cungko Asli juga banyak gitu ya? Banyak. Oh, bukan cuma look-nya doang. Nah, bukan cuman kayak yang begini. Aku ngomong ya. Oke. Ternyata pas di wajah ngomong medok gitu misalnya. Iya Ternyata kan? ini beneran dari kan sana. sudah gitu. Nah, gitu. Oh iya, gue bingung ntar jawab balikin kayak gitu ya. Oke. Terus Jen? Tapi kan sekarang masih ada tuh orang yang masih belum mau belajar Mandarin. Kayak menurut kakak tuh faktornya apa sih orang tuh nggak mau belajar bahasa Mandarin tuh kenapa gitu? Males explore lagi, males belajar lagi. Karena kalau Mandarin itu memang kan nggak kayak Inggris ya, beda bahasanya, tinggal kita baca ya who what gitu. Tapi kalau Mandarin beda ya. Betul. Dari tulisannya Hurufnya, Hanse-nya Hanse. itu Iya, tulisannya kan dia bukan dituliskan, Iya. digambar kan? Iya, kayaknya betul. kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya lebih ke malas kayaknya, dan mereka kayak merasa belum ada kebutuhan untuk itu. Tapi kita udah tahu 5 tahun ke depan akan seperti apa ya. Iya, Betul. Betul. Apalagi yang orang-orang yang kayak tadi Fanny bilang kan beli mobil China kan, mungkin instruksinya dalam bahasa Mandarin. bahasa Mandarin aja menurutnya. Mungkin ada yang bahasa Inggris, cuman kan siapa tuh dibohongin bahasa Inggrisnya Ya. kan. Bahasa aslinya dong. Mungkin contoh aja teman-teman, ya nggak tahu sih, kalian pasti punya teman yang bisnis online kan. Nah, mereka dapat supply dari mana? Mostly dari yang
toko oren yang satunya lagi tuh gitu. Nah itu langsung komunikasinya dengan orang China gitu. Oh, bisa supplier tuh orang China. bisa sih English, cuman pasti akan lebih dimurahin lah gitu lah gitu. kalau kita bisa Oh, bahasa iya Mandarin. Iya benar. meskipun sebenarnya orang China juga banyak yang bisa bahasa Inggris ya. Ya, Kalau kita kayak ke kalau Hong Kong udah pasti, kayak ke Shenzhen itu udah banyak banget yang bisa bahasa Shenzhen, Inggris. Shanghai itu Tapi- masih udah. Tapi Udah. mereka tuh akan kayak ya kita kalau ngeliat bule bisa bahasa Indonesia pasti kita wow, bisa Iya. Jawa wow gitu ya, sama dengan mereka juga. Dan sebenarnya ini kan skills gitu, kalau kita punya kita bisa, which is akan good. Iya benar. Jadi skill polyglot itu justru lebih Yep. ini ya sebenarnya orang-orang ya. Belajar bahasa sebanyak-banyak lah, banyak-banyaknya lah. Gitu ya. Oke, lanjut Jan. Gas. Oke, kan aku masih mahasiswa ya, masih Sama kayak aku dong. wow. Aku masih SMP. Oh SMP, jadi Oh, berapa? seberapa pentingnya sih Mandarin untuk mahasiswa gitu? Itu penting banget kah atau kayak ya udah cuma buat tambahan skills biasa aja atau gimana? Fresh graduate nih, justru lagi Cari banget ya. hangat-hangatnya dibanding usia-usia aku Iya. dan Gilang deh jangan. Karena mesti mungkin kalau fresh graduate kayaknya harusnya lebih karena mereka kan mau masuk ke dunia pekerjaan. Betul. Kan kalau kayak aku Gilang mungkin udah punya pengalaman 5 tahun 10 tahun bahkan gitu di corporate gitu. Tapi untuk teman-teman yang fresh graduate akan bagus menjadi nilai tambah kalau bisa bahasa asing. Yang Tadi. lain selain English gitu Yes, ya. kamu gimana? Kamu Kalau juga belum menurut- lama jadi fresh graduate kan? Ya, ya udah lumayan lah. Kayak menurut saya sih fresh graduate itu sangat penting ya untuk belajar bahasa baru kayak kata Kak Gilang tadi. Polyglot itu sekarang tuh sangat benar-benar dicari lah. Nggak cuman bahasa Mandarin, mungkin bahasa-bahasa lain. Kenapa? Karena kalau kita fresh graduate kan ibaratnya otak kita tuh masih fresh dari oven tuh. Habis kuliah, habis skripsi kan, habis palanya pening-pening, panas-panas ngebul, keluar asap. Iya. Kan habis itu kan masih ya maksudnya masih di ibaratnya mesinnya masih nyala gitu loh. Ibaratnya kalau orang udah kerja kan rata-rata orang ya hidup itu karena dengan terbiasanya dengan polanya dia. Kalau Betul. mahasiswa kan itu kayak ya apa yang dia pelajarin dari kampus semuanya kan ibaratnya masih random tuh, nyampur apa. Jadi kayak penting sih buat fresh graduate untuk belajar lagi. Iya, masih bisa dinamis lah ya kalau betul. fresh graduate ya. Kita gimana nih Lang? Turun mesin. Ini udah gak kepake ya otaknya. Ayo Jan. Berarti kalau misalkan aku udah kerja, terus kalau mau belajar Mandarin di mana? Kaplan. Kaplan dong. Cari kami. Oke, Ada. jadi di Kaplan ada ya? Ada. Nah. Apa namanya kursus Mandarin untuk corporate. Jadi bisa dijelasin nggak sih secara singkat nih kursus Mandarin untuk corporate itu yang ditawarin oleh Adi sama Fani ini apa? Kayak Oke. gimana? Boleh, gampangnya dulu. Kita ada 4 program. Jadi Mandarin ada 4 program. Yang pertama itu ada regular Chinese language. Terus ada Chinese language for business, ada Chinese language for conversation, dan juga ada HSK preparation. Gampangnya kalau yang regular Chinese itu benar-benar belajar dari awal, dari cara nulis, cara baca gitu ya. Tapi kalau Chinese language for business itu sebenarnya untuk teman-teman yang memang udah punya background bisa bahasa Mandarin tapi mau specifically untuk dunia bisnis. Atau mungkin udah bisa tapi mau bikin speech in Chinese misalnya, itu bisa. Kalau Chinese language for conversation lebih kepada kayak bisa ngomong Mandarin tapi belum tentu bisa baca. Belum bisa dalam belajar writing atau readingnya bahkan. Hanya bisa greetings, jawab pertanyaan gitu, bahkan kayak welcoming the apa sih kayak opening meeting lah let's say gitu ya, itu bisa. Atau kayak buat traveling, atau misalkan Gilang nih dikirim sama Bapak Direktur ke China untuk 1-2 bulan, itu masih bisa survive dengan Chinese language for conversation. Untuk survival mode aja sebenarnya. Terus yang terakhir tuh HSK preparation lebih kepada emang untuk orang yang mau study abroad, atau memang dia Portofolio lah. ngambil sastra Mandarin atau pendidikan Mandarin, dia sambil ngambil itu sambil HSK juga untuk memperdalam juga boleh. Oke. Kita bikin 4 itu. HSK tuh berarti kayak IELTS-nya gitu ya? Betul. Kayak IELTS in CFR Mandarin gitu Ya, betul. Oh. Resminya untuk uji sertifikasi. Oh Uji ya, itu. sertifikasinya. Kalau yang dari awal tuh ada kayak Pinyin, Hance gitu di ini juga dipelajari juga. Pelajari harus itu. Oh. Nah, kalau yang gue tahu kan emang di kursus-kursus Mandarin kan ya itu kan dipelajari juga ya maksudnya untuk kayak apa bisnis, conservation, Yes, conversation. Kelipet. conversation, terus apa namanya
HSK preparation. Nah, yang unik dari Kaplan EduPack course Mandarinnya apa sih? Nah, kalau kita itu yang membedakan jelas kita ada Chinese Language for Business. Jadi uniknya apa gitu bedanya? Kalau misalnya merek lain juga punya gitu kan untuk bisnis Mandarin. Kalau kita tuh bahkan general Chinese saja kita tuh bisa untuk dibikin program bisnis. Maksudnya itu jadi misalnya peserta itu kan masih di level mungkin beginner lah gitu. Untuk beginner kan kita belum bisa langsung kasih bisnis karena bahasa bisnis jelas akan lebih dalam, lebih berat lah gitu. Lebih formal gitu ya. Cuman nanti kita pasti ketika orang mau kayak saya mau belajar bisnis Chinese nih, tapi kayak level saya masih basic banget gitu, bahkan saya buta huruf Mandarin sama sekali. Nah, kalau kita ngambil program bisnis di Kaplan, walaupun level kita masih basic, kita akan ajarin benar-benar tuh dari awal kayak mungkin dari awal diajarin pinyin-nya atau mungkin hurufnya itu akan mengarah ke bisnis. Jadi nggak cuman yang sekedar saya mau makan, saya mau ini, tapi kayak mulailah pelan-pelan gitu. Ya itu penting sih. Iya betul. Cuma kan kalau ngomong bisnis lagi relasi gitu sama orang Cungko asli. Iya. Halo, saya mau makan gitu. Iya, gitu iya. Iya dia kayak gitu. Jadi kayak itu sih uniknya kita, kayak kita tuh benar-benar penekanannya itu untuk bisnisnya. Jadi kayak kalau memang kita mau untuk bergerak di bidang bisnis China ke China gitu-gitu ya kita maksudnya terbuka, kita bakalan bantu gitu programnya. Oke, ya bagus maksudnya yang mungkin kayak gue kan butuh karena cuman bisa kayak usah contoh-contoh nah ini gitu misalnya. Karena pengaruh FC dulu kan, Peter Garden, jadi tahu lah, wah ini Wopu tahu nih tahu gitu-gitu tahu lah. Wopu tahu. Ya. Oke. Nah terus dari yang tadi kan bilang ada regular itu bisa dibikin bisnis. Betul. Terus Fanny juga bilang yang conversationnya itu bisa yang buat survive mode di sana gitu ya. Nah kalau dari kursusnya ini berarti tadi itu sebenarnya bisa tailor made ya? Bisa. Yang regular jadiin bisnis itu berarti bisa tailor made, bisa di custom tergantung kebutuhan si kliennya. Kita akan kasih option itu gitu. Oke. Terus ini kursus ini tuh mencakup pengenalan budaya sama etika bisnis di China nggak sih? Kalau misalkan kliennya mau itu bisa. Oh iya. Yes, kita ada istilahnya kayak kurikulumnya, ada bukunya. Dan kita punya tenaga pengajarnya itu ada 2, bilingual sama native-nya. Native-nya dari China dong? Dari China. Oh. Oke, ntar native dari Mesir lah kan. Native dong ya. Nah, dari China. Tapi untuk native kita masih online dulu ya. Iya. Oh, untuk native masih online. Karena native-nya masih di Cungko. Ya rata-rata gitu, masih ada di China. Itu temannya Adi. Ya. Bukan temannya Adi ya. Berarti kalau target peserta kursus ini harus emang pekerja banget atau emang karyawan atau emang mahasiswa juga bisa sih, atau eksekutif atau gimana sih sebenarnya targetnya? Dewasa sih, usia dewasa. Jadi sebenarnya 18 plus nih. 17 tahun ke atas. Oh, itu ya, dewasa kan? Dewasa kan, gitu. Jadi kalau untuk klien corporate ya pastinya corporate employee ya, biasanya staff. Ya, klien kita tuh yang paling besar tuh one of China's bank. Dia itu kebetulan memang ngambil program di kita di Kaplan itu untuk frontliners-nya, jadi customer service-nya, tenant relation-nya gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada yang kesini umurnya baru masuk kuliah atau lagi kuliah misalkan ya boleh, pokoknya 17 tahun ke atas. Berarti dewasa sih berarti ya. Iya, untuk saat ini programnya yang dewasa. Sama yang mau niat belajar ya. Oke, penting deh, penting niatnya sih sebetulnya. Iya benar. Kalau niatnya udah nggak bener, ya bener. gitu. Ya, gitu sih. Gitu lah ya. Iya makanya. Jadi yang penting harus emang niatnya untuk berkembang ya, untuk mengembangkan diri, untuk improve skills gitu. Jadi ya mau niatnya udah ada, kayak maksudnya mencapainya dari sini. Gitu. Terus mau tanya lagi Van. Boleh. Biasanya nih kalau dari yang scratch ya, from scratch gitu, kayak gue gini kan belum tahu banget bahasa Mandarin. Terus kira-kira seberapa cepat ini si peserta-peserta ini untuk menguasai bahasa Mandarin gitu. Ya, at least komunikasi dasar lah. Oke. Komunikasi bisnis dasar dalam bisnis dasar. Ya. Kira-kira berapa lama tadi?
lama sih. Oh, balik lagi Selama apa? selama sering latihan dan belajar. Betul. Sebenarnya balik lagi Oh. rumusnya ke situ. Iya. Karena kan Mandarin itu berbeda dengan IELTS ya. Mungkin kalau English. correct me if I'm wrong. Cemiu. 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 Kalau Mandarin itu HSK 1 aja lompat ke HSK 2 itu lompat 2 kali lipat vocabulary-nya. Wow. Jadi dia HSK 1 ke HSK 2. lompat 2 kali lipat. HSK Jadi 1 berapa? HSK 1 itu 150 Hanse. 150 Jadi hurufnya 150 ya. Jadi ada wo 150 biji tuh. 150 cacing lah ya. Itu maksudnya wo ada 150 Nah, biji itu maksudnya Maksudnya artinya. wo itu kan 1. Ah, Terus misalnya ni Ni, 2, Dua. ai 3, apalagi cetau. Cetau. Kan bisa dipisah tuh ce sama tau. 4, 5. Nah, ada 150 tuh. Vocabulary yang kamu dapat Vocabulary-nya. itu 100 kalau di HSK 1. 150 lah. 150. Iya. Nah, sedangkan kalau di HSK 2 300. Nah, Banyak untuk banget. bisnis dasar aja itu minimal HSK 4. HSK 4 itu 1200 Hanse Vocabnya. vocabnya. Itu pun belum lancar banget, bahkan kadang masih kayak hah gitu. Oh, dia Jadi- masih agak mikir ini apa Ya, sih gitu. masih meraba-raba gitu kadang. Perlu latihan juga, benar kata Kak Fani, It's a kayak long term process, Hmm. a long term commitment. gak instan. Kayak beda sama Inggris, mungkin karena Inggris alfabet ya. Keuntungan Iya, Inggris Latin kan kan. alfabet. Kalau Mandarin itu kan huruf sendiri. Yang kayak kata Kak Gilang lukisan-lukisan Iya, gitu. digambar. Lukisannya Ini memang nanti benar, akan tapi banyak. Itu benar banget. Hmm. Iya. Betul. Iya. Bisa buat bikin jimat buat vampir juga berarti ya? Bisa. 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 Ketahuan kan Kak Gilang usia berapa? Kalau sekarang nggak ada yang tahu ya? Aduh. Kalau jadwal kursusnya tuh sesuai fleksibel nggak sih? Apa emang ditentuin atau udah emang harus ada jadwal fixnya atau kayak fleksibel aja gitu? Fleksibel sih kita. Jatuhnya untuk saat ini fleksibel. Fleksibel. Kita ngikutin kemauannya klien. Oh iya. Ya. Iya. Even jam 12 malam. Ya silakan. Maksudnya Kamu mau? selama kliennya mau gitu dan lausenya juga maksudnya ada, kita kan lausenya juga lumayan ada banyak kan. Hah. Kayak selama lausenya bisa, dan mungkin ada lause yang lagi di luar negeri gitu dan jamnya itu memang lagi jam, jam di sini waktunya malam ya, ya, di iya, sana sore, sore sore. gitu. Iya, Iya. oke, masih Bisa bisa aja. Yang penting kliennya mau ya silakan jam 12 malam. Jadi sebenarnya bisa dinegosiasikan, Betul. bisa didiskus untuk Oke. jadwalnya. Tuh, jam 12 malam aja dihajar, Waduh. dijabanin gitu. Agak takut sih tapi kalau Iya sebenarnya itu yang sih. jam 12 juga lah, nggak efektif. Ya tapi seenggaknya kalau misalnya saya baru Fleksibel. selesai kerja jam 12 malam nih, Mas Adi gitu. Ya udahlah gitu ya. Kayak kita cariin fire lausenya yang Sunggas saya gitu ya, sunggas gitu ya. Oke. Berarti bisa online gitu dong, online offline terus hybrid gitu. Bisa. Untuk Oke, online tergantung tadi ya. Oke. online ada tadi dengan native kalau online mau, terus lokal juga kita ada, hybrid juga ada. Kalau untuk saat ini pokoknya onsite masih lokal. Iya. Lokal Mantap. trainer kalau Oke. Oke, berarti kapan tuh sebetulnya ada kayak sesi konsultasi awal nggak sih sebelum kayak oh nih harusnya di level apa gitu? Ada nggak sih? Ada dong. Tesnya Iya, dulu konsulnya gitu ya. Iya, kalau nggak ada gue yang curiga nih. Mau ngapain sebenarnya? Iya. Pasti ada. Dan even kita open ini ya, trial session. Ada trial class juga di demo Trial session session, not class, just a session. Because Oh, just trial only session. 30 minutes. Nggak kelas lah itu ya. 3 menit, Oh, 3 menit. iya. session sih. Iya, session. Yang bawain langsung dari lausenya. Iya, lausenya. Oh, gitu. Jadi si apa namanya? Si calon peserta ini dia tahu nih, oh ini yang ngajarin akan dia, cara ngajarnya gimana gitu. Nggak mesti dia. Jadi kita tetap trial session, tapi nanti teachernya akan tetap disesuaikan lagi dengan jadwal availability-nya Oh, dari gitu. si dua pihak ya, dari si oh, klien dan oh, juga teachernya. Tapi kita open trial session. Oke. Nah, terus nih yang paling penting nih, ya gak? Biaya. Skema biaya programnya, terus apakah ada paket untuk perusahaan? Ya, Paket perusahaan nih perusahaan. ada paketnya nggak nih gitu. Iya, paket perusahaan. Harga untuk Corporate. company corporate itu ada. Ada grouping, ada small group, ada private juga. Nah itu bisa di negotiable. Negotiable. Ya, bisa Negotiable ya bisa. Tergantung dari ini sih, semuanya tuh balik lagi ke kebutuhan kliennya. Oh, oke, balik lagi ke sana berarti. Harganya berapa? Nah ini yang harus teman-teman tanya langsung ke Adi atau Fani atau Jennifer juga bisa. Nanti Jennifer bantuin
Adi sama Fani untuk konsultasi awal. Yes. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya dulu nih, kira-kira programnya gimana lebih detail, karena kan mungkin yang di sini nih yang sekarang ini cuma interface-nya aja ya, cuma secara permukaan aja. Nah, nanti teman-teman yang tertarik untuk ambil program Mandarin course dari KPN Edutech boleh langsung hubungin nomor di bawah ini nih. Ada nggak ya? Ada gitu ya? Kadang-kadang ngedit lagi gua ya, ke nomor itu nanti bisa langsung jelasin sama Adi atau Fani atau Jennifer. Nanti untuk tanya-tanya harganya juga bisa banget. Yep. Oke, thank you banget ya Jennifer, Fani, Adi, terima kasih. Mudah-mudahan programnya ini bisa membantu banyak orang untuk bisa lebih menguasai bahasa Mandarin. Amin. Banyak Ayo membantu belajar, ya. belajar. Ya, harus belajar biar nggak kapok. Oke? See you on the next videos. Bye-bye. Thank you.